perhubungan gitu ya. Tentang lagi Mbak berisik Mbak. Kita kan mau podcast Mbak. Oh berisik. iya. Proposal. Secara sederhananya, legalitas itu bukan cuma formalitas, tetapi bukti bahwa bisnis kamu ini diakui dan sah secara hukum. Hi Liners, welcome to episode 5 Potlayan. Sudah lama ya kita nggak take podcast lagi. By the way, aku mau ngasih tahu ke kalian semua ya, karena ini cukup excited soalnya hari ini tuh beda dari episode sebelumnya ya. Kalau episode sebelumnya kan aku cuma sendirian aja nih ya. Nah, sekarang aku udah punya partner buat nemenin kita ngobrol-ngobrol sama narasumber biar podcast kali ini tambah semakin mantap gitu ya, makin ceria ya. Coba dong kenalin diri kamu siapa? Halo semuanya, kenalin aku Kalista Nadine, akrab dipanggil Nadine, boleh Kalista atau siapapun. Sebenarnya nama panjang aku panjang banget sih, Kalista Nadine Dwi Ananda Yusuf. Okay. Tapi biasanya mau dipanggil siapa dong akrabnya? Nadine. Jadi aku dari Prodi Manajemen angkatan 2024. Salam kenal ya semuanya. Jadi aku bakalan nemenin kalian dari episode hari ini, kali ini episode 5 sampai episode berikutnya. Semoga kalian happy ya, enjoy Dan dengan gak bosan. aku ya. Iya, dan Gak bosen ya pastinya. Karena kalau hostnya nambah gini jadinya tambah ini ya, tambah banyak ngomong juga itu tadi. Amin. Oke, dan nanti Nadine yang akan nemenin aku buat ngobrol-ngobrol juga sama narasumber, dan kebetulan narasumber kita ini seru ya, karena kita akan ngobrolin tentang dunia perhubungan gitu ya, tentang lagi Mbak berisik Mbak, kita kan mau podcast Mbak. Oh berisik. iya. Kita masih tahu style TikTok. Maaf ya, tahu nggak sih tren di TikTok yang gue tunjukin rumah sudah jadi dan siap huni. Nah, ini sering banget muncul di FYP TikTok aku. Jadi aku kayak kepingin gitu loh buat beli rumah. Ya enggak, karena pingin punya rumah. Karena kan aku kalau buat rumah nih asik ya, kayak membahas furniture, terus dekorasinya, interior, iya sama cocok juga suka tuh. Iya nggak sih? Iya, kamu beli ya, beli rumah. Iya sih, tapi tabungan aku cuma 100.000 nih. Iya nggak apa-apa, mungkin ya 7 atau 8 tahun lagi lah ini terwujud ya kayaknya ya. Nggak apa, nabung dulu aja daripada kamu beli rumah ya. Dan aku kasih tau, daripada kamu beli rumah dulu, kamu beli ininya, dekorasinya dulu deh Din. Nah, kamu nyicil mulai dari pernak-perniknya gitu ya nih. Kalau aku bisa menerawang ya Din ya, kamu tuh cocoknya rumahnya nanti tipe-tipe klasik gitu Din. Tipe-tipe klasik yang cantik, yang kalau diibaratkan negara nih ya, kamu cocoknya negara Belanda gitu Din. Waduh, kayak noni Belanda. Iya. Yang di Belanda. Kamu cocok yang agak ke Belanda-Belandaan gitu Din. Bagus deh Din. Kira-kira kamu tahu nggak sih yang jual nuansa Belanda kayak gitu? Pernah nih? Ya ada dong, kan kenalan banyak. Wah, nih, aku kasih tahu ke kamu ya. Aku ngasih tahu kamu ke kakak narasumber dan juga teman-teman yang ada di rumah nih ya. Kalau kamu cari dekorasi yang cantik, yang menawan, yang agak ke tema-tema Belandaan gitu ya, klasik gitu, kamu wajib banget check out dekorasinya tuh di galeri.taton. Coba deh cek di Instagramnya, namanya galeri.taton. Tuh jual bermacam-macam koleksi yang bernuansa Belanda. Bagus kan? Bagus sih, keren-keren. Ya, bagus. Aku biasanya juga beli di situ juga. Wow. Cantik-cantik ya. Iya, warnanya juga bagus. Bagus ya, gitu. autentik Jangan banget. di check out ya. Iya, yaudah aku sekarang mau check out ya. Jangan, kita enggak ya? ngobrol sama ini. Oh iya. Narasumber. Kayaknya. Udah taruh dulu itu. Oke. Iya. Nah, kamu tau gak narasumbernya kita sekarang siapa? Spill dong, masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Oh, pasti kuliahnya di, aku tebak ya. Iya, boleh. Di UB bukan? UB, betul. Iya, kamu tau sih, Din? Tahu lah, the most. Iya, soalnya ada briefing udah gitu aja. Oh iya, oke. Nah, jadi narasumber kita kali ini itu dari Universitas Brawijaya, tepatnya dari Fakultas Hukum gitu ya. Boleh dikenalin namanya, Kak? Halo semuanya. Biar lebih akrab gitu ya, kenalin, nama aku Labiba Salsabila Zumarnis, biasa dipanggil Els. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 24. Oh, oke. Berarti baru semester 2 ya, Kak ya? Iya, betul sekali. Sama kayak aku ya, Kak ya. Iya. Oke, berarti Kak manggilnya siapa nih, Kak Elsa? Iya, Kak Els. Kak Els. Pilih keren, Kak Els. Jadi Kak Els ini dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya iya, gitu betul. ya, Kak ya. Oke.
Tapi sebelum kita mau ngobrolin tentang, tadi kan kita mau ngobrolin tentang legalitas usaha ini kayak ya. Sebelum kita mau ngobrolin tentang perlegalitasan, kita mau ada games dulu. Ini wajib hukumnya di Potlayans itu ada game soalnya Kak. Kalau nggak main games nggak afdol gitu. Betul. Iya harus ada gamesnya dulu. Gamesnya gimana Clara? Di briefing dong. Jadi gamesnya itu adalah tebak kata. Tebak kata. Nah, nanti permainannya itu ada 4 orang. Nah, setiap tim itu berisikan 2 orang. Dan nanti di 2 kelompok ini aku kasih clue, yaitu private clue-nya. Nah, nanti lawan bicaranya itu yang nebak. Oke. Nebak dari hint. Dari clue yang udah diberiin gitu Iya, kan. udah Oke. diberiin. Tapi cuma lewat satu kata. Nanti waktunya hanya 20 detik. Satu Clue. grup, satu grup 20 detik. Nanti kalau grup satunya nggak gagal, ganti loncat ke grup satunya. Oh, sampai bisa nebak gitu ya. Iya. Oh, berarti konsepnya kali ini gamenya telepati ya, Kak? Telepati chemistry Iya, gitu ya. chemistry. Kita chemistry kita udah bangun sejak 12 tahun loh, Din. Awas kalau Betul. pertemanan kita gugur karena cuma permainan ini loh, Din. Jangan sampai ya. Ya, jangan sampai. Karena kebetulan Kak Els ini cuma sendirian, kita mau ngajak pasangannya Kak Els. Silakan masuk dong. Ada kayak jualan balon gitu. Jadi aku revisi dulu ya, intro dulu. Kan biar cepat, oke. kan cuma satu kata nih. Betul. Jadi waktunya kasih 10 detik. Cek aja ya. 10 detik aja, nggak jadi 20 detik. Oke, 10 detik ya. Oke. Berarti aku sama Nadine, Kak El sama Anita. Anita. Kita kan kenalan dulu dong, Kak. Halo. Kalau kita kan udah kenal udah berbelas-belas tahun ya, Din ya. Ini baru kenalan berapa 2 menit kali ya. Coba ya, kita pertemanan berbelas-belas tahun versus pertemanan 2 menit. Baru kenal 2 menit. Oke, yuk. Oke, Coba dulu nih. bentar. Deg-degan deh. Bentar ya, coba dulu ya. Shoot. Shoot aja. Oke. Din. Ya. Ya, mau kakaknya dulu apa kita dulu? Kakaknya Oh, dulu. ya udah. Kakaknya. Enggak, awal dulu. Cuma satu kata ya. Oke. Edin bisa. Bisa. Di sini. T. Oke. Kita dulu ya. Udah. Berarti 10 detik. Aku hitung ya. Dimulai dari 1, 2, 3. Ojek. Hah? Ojek. Ojek. Motor. Oke, ganti kakaknya. Ijo. Grab. Dah. Ya. Oke, berarti kakaknya dapat 1 poin. It's okay. Banget sih. Kan kita ada ting-tingnya itu. Tambahin dong ting-tingnya itu biar rame. Sini. Taruh sini aja deh. Ting-ting-tingnya. Biar makin rame. Enggak sama doangnya. Bosan. Kalian. Oke, sini biar makin rame ya. Tok tengah ya. Oke, sini. Sharing. Kamu punya kakaknya ya? Kok ada plastiknya? Ini Biar makin rame. mau ini. Oke, kita gini ya. Kita tim ayam ya. Kita tim Biar ayam. seru, tak kasih yang belakang aja. Oh iya. Iya, gantian. Kita ya. Bisa gini. Iya. Yuk, T. Bisa yuk. Ini mikir yang simpel aja ya. Oke. Nggak usah jauh-jauh. Siapa dulu ini? Mereka dulu. Tengah ya. Ayo, Nit. Koleksi lukisan. Koleksi. Ini gampang banget, kamu nggak bisa nebak mas. Sponsor. Proposal. Ganti lagi. Tadi udah sponsor kan? Belanda. Ini Glegetaton. Iya. Din sponsornya Betul kita. kan? Betul. Din. Kan sponsornya kita di. Sorry banget. Sorry banget gak dari takut. Berarti 2-1 ya. 2-0. Oh iya 2-0. Kita 0. Sorry. Ayo. Oke, pertanyaan ketiga. Yang gampang dong. Oh my god. Tahu kan? Enggak. Yang gampang aja. Oke. Atau enggak nama kalau itu merek nama brandnya. Oke. Coffee. Hah? Coffee. Coffee. Hah? Kan banyak, Din. Koin. Bener ah? Salah.
Koin, I love koin. Oke. Jadi kakaknya bingung ya koin itu apa? Iya. Iya, koin itu apa? Koin itu salah satu hasil usaha dari anak manajemen angkatan berapa? Angkatan 23 ya. 23. Jadi dia semester 4. Jadi koin ini tuh koin cafe namanya. Jadi dijalankan sama beberapa anak dari manajemen angkatan 23 gitu, Kak. Dan Ini kopinya enak-enak, wajib dicoba juga. termasuk ini orang-orangnya. Lokasinya di Dia bukanya gimana? Di kampus. Masih Oh, di di kampus. kampus. Event ya. Jadi kayak kopi lokal gitu, tapi enak. Oke, selanjutnya. Lanjut. Berarti kita ada satu ya. Nah, kalau kopi itu pasti koin. Oke, ya. Salah ya? Aku lagi. Aku dong. Gantian gak sih harus? Udah terlanjur. Udah terlanjur. Sorry ya guys. Oh, Nambah lagi. oke. Aku kan Iya. moisturizer. Something. Edin, sing gampang aja, gampang. Biasa aja. Skincare. Ya, skincare kan banyak. Apa bedanya sama moisturizer? Skintific. Iya benar. Benar ya, pinter. Skintific boleh masuk. Kalau gini tuh bagus gak sih bridging-nya buat Skintific masuk. Oke, berarti 2 sama ya. Satu lagi ya. Selesai ini. Ada sih. Yuk. Siapa dulu? Ini dulu gak sih? Mereka dulu ya? Iya, mereka dulu. Anita dulu. Kiki. Kiki. Hah? Oh, beho. Oke, Tetot. Ini dengerin ya. Dengerin ya. Ini gampang banget ini, gampang. Gigi. Odol. Sabar aja langsung Mbak. Sabar pikir Satu dulu. kata kan? Satu kata doang kan? Iya, gigi odol. Pepsodent. Aku juga kaget. Wah, aku kayak sebangga itu sih dia. Kok kayak sebangga itu ya? Sorry. Ya berarti kita menang ya. Yeay. Terima kasih Anita udah mau jadi volunteer. Yeay, akhirnya yang menang yang pertemanan lama ya ternyata. Iya, jangan diragukan ya pertemanan lama. Tuh. Enggak, bagus juga ya pertemanan Iya. baru udah 2-0. Awalnya 2-0 ya. Oke, jadi dari aku udah bilang ya, kita kan temanya kan bahas tentang legalitas usaha gitu, legalitas sebuah usaha gitu ya. Dan ada hubungannya nih sama dunia hukum gitu ya Kak ya. Betul. Jadi capsnya udah selesai nih Kak. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan ya. Betul. Oke, jadi menurut Kak Syabila nih. Kak Els kok bilang? Maaf ya Kak Iya, Els, Kak Els atau Kak Syabila. Kerap dipanggilnya Kak Els Iya, ya. soalnya di Instagram Kak Syabila. Iya, Syabila. Jadi kadang Kak Oke. Syabila Els gitu ya. Oke, jadi menurut Kak Els nih, apakah penting sih memiliki legalitas yang sah untuk para pembisnis pemula? Penting nggak sih kira-kira? Kali ini topiknya mengenai legalitas ya. Iya. Ngomong-ngomong soal tas, hari ini kita membahas tentang legalitas. Topik ini tuh sering diremehin atau sering gak peduli ya para pebisnis pemula. Pasti para pebisnis pemula itu berpikiran bahwa buat apa sih ribet-ribet ngurusin legalitas. Yang penting kan bisnis jalan dulu kayak gitu. Padahal secara sederhananya legalitas itu bukan cuma formalitas, tetapi bukti bahwa bisnis kamu ini diakui dan sah secara hukum. Negara. Oke, kayak gini ya. Misal Kak Tei mau buka bisnis usaha. Yang lagi tren sekarang apa? Coffee shop kayak gitu. Betul. Coffee kakak tuh autentik banget. Nah, rame nih pelanggannya. Oke. Terus pelanggannya pada dateng, omsetnya naik. Di suatu hari, ini ada pemerintah setempat nanyain tentang izin usaha. Surat izin usaha perdagangan. Nanyain, nggak ada nih. Ternyata belum mendaftar SUP. Apa yang terjadi? Bisa terkena sanksi hukum. Dan bahkan bisa sampai diberhentikan sementara. Oke. Nah, ini makanya kenapa legalitas itu penting banget buat pebisnis pemula. Terus itu juga ada disclaimer ya buat di peraturan pemerintah pasal 4 ayat
satu kayaknya itu ada 3 golongan yang nggak diwajibkan bikin SIOP. Itu yang pertama ada kantor cabang. Yang kedua itu ada bisnis perorangan yang tidak terikat oleh badan hukum. Soalnya yang ketiga itu pedagang asongan, pedagang pinggiran, pedagang kaki lima, ya kayak gitu. Meskipun tidak diwajibkan, itu sangat disarankan untuk memiliki legalitas usaha. Karena apa? Karena itu manfaatnya banyak banget. Selain melindungi usaha kalian di ranah hukum seperti sengketa merek, kontrak kerja dan lain sebagainya, ini tuh bisa memperluas jangkauan pasar. Karena apa yang namanya bisnis yang terpenting itu kan relasi, ya kan? Bisnis itu tujuannya tuh untuk terus berkembang. Bagaimana caranya terus berkembang? Nah, menurut aku untuk membuka bisnis itu yang terpenting itu ada 3 poin. Yang pertama relasi, yang kedua itu target marketing, yang ketiga itu skill. Nah, simpelnya kayak gitu. Karena apa? Perusahaan besar itu hanya akan bekerja sama dengan mitra yang udah mempunyai izin resmi. Nggak mungkin dong perusahaan itu bakal bekerja sama-sama Abal-abal. Iya, yang abal-abal nggak punya izin resmi. Yang ada nanti perusahaannya jadi jelek dong. Ya, kayak gitu. Terus selain itu juga bakal kalau punya izin legalitas yang sah, itu bakal dengan mudah dapat dana dari bank atau investor. Bahkan pemerintah pun itu memberikan insentif ya buat para UMKM. Karena pemerintah itu sangat mendukung UMKM yang di Indonesia. Kalau nggak punya surat legalitas yang lengkap, itu nggak mungkin dong kayak bank, investor, sama pemerintah memberikan dana modal untuk pembisnis pemula. Nah, dokumen-dokumen pentingnya ini, salah satunya ini yang pertama, ada NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Ini bisa daftar di OSS, Online Single Submission. Search aja di Google, itu ada di oss.go.id. Nah, yang kedua itu harus daftar NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Bisa daftar di Dinas Perpajakan setempat, kayak gitu. Selanjutnya ada TDP. TDP itu tanda daftar perusahaan. Jadi kalau mau mendaftar sebuah perusahaan, itu bisa di TDP. Terus ada juga SIOP, surat izin usaha perdagangan. Itu kalau usahanya bergerak di bidang perdagangan. Misalnya juga ada izin lokasi, izin kesehatan, izin keamanan, dan lain sebagainya. Dan kalau bisnisnya itu mau bikin PT atau CV gitu ya, itu bisa bikin akta di notaris. Kayak gitu sih. Berarti emang kalau sebuah usaha kalau emang sudah terdaftar, udah legalitas, sudah sah kan berarti ya usahanya, berarti memang banyak manfaatnya gitu kan. Iya, betul sekali. Salah satunya itu tadi bisa kalau dapat relasi kan bisa kolaborasi. Iya, benar. Bisa mengembangkan usaha-usahanya kita, terus bisa dapat modal lebih juga, akhirnya kita bisa mengembangkan usahanya kita. Bagus ya. Karena kan itu kan karena kita pembisnis pemula, bingung kan mulai dari mana. Karena itu pemerintah itu memfasilitasi dan bank dan investor pun juga kalau bisnisnya itu udah terdaftar legalitas kayak gitu.